Untuk semua anak broken yang ada di dunia ini, coba dengar video ini. Hari ini, aku mau cerita tentang seseorang. Seseorang yang tumbuh di rumah yang gak pernah benar-benar terasa rumah. Ada anak yang setiap hari bukan bangun dengan semangat, tapi ia bangun dengan rasa yang waspada. Dia tahu suara langkah kaki itu artinya apa. Dia hafal nada suara yang mulai meninggi akan berakhir kemana. Pintu yang dibanting dengan keras, suara pecahan dari piring-piring di belakang, dan kata-kata yang seharusnya tidak pernah didengar oleh seorang anak. Kamu selalu begini, kamu yang salah. Kalau bukan karena kamu, ini gak bakal terjadi. Seperti itulah kata-kata yang sering kali ia dengar, dan itu terus terjadi berulang kali oleh kedua orang tuanya, entah itu pagi, siang, atau malam. Rumah terasa seperti di neraka. Dan di tengah semua itu, ada satu anak yang cuma diam. Dia gak nangis. Bukan karena dia kuat, tapi karena sudah terlalu sering. Dia belajar satu hal, untuk tidak ikut campur, untuk tidak bersuara, untuk menghilang di sudut rumahnya sendiri. Apakah kamu pernah menjadi anak itu yang pura-pura tidur, padahal hati kita sedang gemetar ketakutan, yang pakai headset, bukan cuma untuk mendengar musik, tapi untuk menutup suara pertengkaran itu. Yang diam-diam bertanya, aku ini sebenarnya salah di mana? Apakah mereka menyesal telah melahirkan aku? Padahal saat itu, kita hanya anak kecil yang butuh rumah, bukan medan perang. Tapi hidup kadang gak pernah memberi kita pilihan yang adil. Dan lalu kita tumbuh, mulai melihat dunia luar. Kamu lihat teman-temanmu yang bisa pulang dengan tenang, yang bisa cerita soal orang tua mereka dengan senyuman yang indah. Mereka cerita soal makan malam bareng, soal liburan keluarga, soal hal-hal kecil yang membuat mereka begitu bahagia. Dan kita cuma bisa terdiam sambil menahan jangan sampai air mata tumpah di pipi kita. Sebenarnya bukan karena kita tidak mau cerita, tapi karena kita tidak mempunyai cerita yang sama seperti mereka. Di situ kita mulai merasa asing, bahkan di hidup kita sendiri. Kenapa ya? Rumah mereka kok hangat, tapi rumahku dingin, dan ternyata aku tidak butuh mati dulu untuk melihat neraka. Buktinya, saat aku masih hidup dan saat aku masih kecil, aku sudah melihat neraka, dan itu terjadi setiap harinya. Jujur, aku iri, tapi aku simpan di lubuk hati yang paling dalam. Karena aku tahu gak ada tempat yang benar-benar aman untuk aku mengeluh. Dan pelan-pelan kini aku berubah. Aku jadi lebih pendiam, lebih tertutup, lebih hati-hati dengan orang lain. Aku mulai susah percaya, susah membuka diri, dan susah merasa nyaman. Orang lain bilang aku ini dingin. Orang lain bilang aku juga cuek. Padahal mereka tidak pernah tahu kalau aku cuma lagi melindungi diri dari rasa sakit yang sama. Karena aku pernah berharap, dan harapan itu tidak akan pernah menjadi nyata. Aku pernah butuh pelukan, tapi yang aku dengar justru bentakan, hinaan, dan cacian dari orang tuaku. Aku pernah ingin didengar, tapi yang aku dapat justru aku diabaikan.
dengan alasan mereka sedang sibuk masing-masing. Dan sejak saat itu, aku berhenti meminta. Bukan karena aku gak butuh, tapi karena aku sudah lelah untuk berharap. Kalau kamu adalah orang itu, aku mau kamu tahu satu hal. Apa yang kamu rasakan itu terjadi dengan banyak semua anak. Dan kita menyebutnya keluarga broken home. Kalau kamu capek, itu wajar. Kamu jadi dingin, itu sebenarnya ada alasan. Kamu cuma lagi berusaha untuk bertahan di tempat yang seharusnya melindungimu, tapi justru melukai batinmu secara terus-menerus. Ia mengikis serpihan-serpihan hati yang sampai kamu bingung bagaimana untuk menatanya kembali. Dan itu sangat berat. Tapi, dengar ini baik-baik. Apa yang kamu alami tidak menentukan siapa kamu selamanya. Kamu boleh lahir dari rumah yang berantakan, tapi kamu tidak harus hidup dengan hati yang hancur selamanya. Kamu bukan kesalahan dari hubungan mereka. Kamu juga bukan alasan kenapa semuanya berantakan. Kamu adalah seseorang yang sedang belajar bertahan dengan caramu sendiri. Dan itu tidak mudah. Pelan-pelan ya, kamu gak harus langsung berubah. Kamu gak harus langsung hangat, dan gak harus langsung percaya pada seseorang. Gak apa-apa kalau kamu masih kaku. Dan gak apa-apa juga kalau kamu masih takut. Yang penting, kamu tidak berhenti untuk mencoba membuka diri. Karena suatu hari nanti, kamu akan menemukan orang-orang yang tidak membuatmu merasa sendirian lagi, yang tidak membuatmu harus bertahan di dalam gelapnya malam. Dan di hari itu, kamu akan sadar bahwa selama ini kamu hanya berada di tempat yang salah dan bukan jadi orang yang salah. Jadi malam ini, kalau kamu masih merasa lelah, itu wajar. Istirahatlah, walau sebentar. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini dan tetap memilih untuk mendengarkan. Tenang, kamu tidak sendirian. Di sini ada aku, ada dia, ada mereka, ada kalian, bahkan ada kita semua yang sama-sama pernah merasa hancur, tapi masih berusaha untuk tetap utuh. Malam ini, kamu boleh istirahat. Sekarang, tutup matamu dan tutup cerita soal dunia neraka yang kamu lihat di masa kecil. Masa depanmu masih panjang. Masih banyak perjalanan-perjalanan indah yang bisa kamu temui. Ingat, yang hancur adalah keluargamu, tapi tidak dengan dirimu dan masa depanmu. Bagaimana? Sudah sedikit merasa ringan hati pada malam ini. Janji sama aku ya, jangan lagi kamu tundukkan kepala. Besok, keluar dari masa traumamu dan buka lembaran yang baru. Agar dunia bisa melihat bahwa kamu adalah berharga.